para dai, para mubaligh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Da'iyah dan mubaligh ya. Bukan hanya yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sekalian, kalau badan kita sehat, pikiran kita cerdas ya, hati kita lapang, Duit banyak. masalah, duit banyak, maka itu lahir di aura kita, lahir di aura kita. Jadi kita tampil di depan orang juga bahagia. Kalau kita ingin membahagiakan orang, pastikan kita sendiri Bahagia. bahagia. Gak mungkin kalau kita nggak bahagia orang bisa menjadi bahagia. Suntuk ya. Dai itu termasuk Membahagiakan orang. orang yang tugasnya membahagiakan orang. Walaupun diri sendiri Walaupun diri Ketika masyarakat ruwet, maka dai nggak boleh ruwet. Ketika masyarakat kacau, dai nggak boleh kacau. Mubaligh itu nggak boleh kacau. Jasa palsu cat kacau set. Jadi kalau kita belum bisa berbuat baik, ya terus saja kita berusaha untuk berbuat baik. Bahkan kalau nggak bisa juga berbuat baik, terus saja berpura-pura baik. Sehingga orang tidak tahu bahwa kita dalam keadaan tidak Baik. baik. Sampai kita capek berpura-pura. Gak capek. Kalau sudah capek berpura-pura, ya udah baik beneran gitu kan. Ya kalau kita belum capek, ya silakan. Ya kalau kita belum bisa bersedekah setiap hari, pura-pura aja bersedekah setiap hari, ya sampai kita capek berpura-pura, sehingga nanti kita benar-benar bersedekah setiap hari. Nah, bagus sekalian kemuliaan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang adil dan ihsan. Saya mau nanya, adil dulu atau ihsan dulu? Adil. Mungkin nggak orang berbuat adil kalau tidak punya sifat ihsan. Bisa dulu ya. Atau saya balik, mungkin nggak orang berbuat ihsan sebelum orang berbuat adil. Hah? Ayo, mana dulu nih? Adil dulu atau ihsan dulu? Adil dulu. Adil dulu. Alasannya? Alasannya kita bisa berbuat adil tanpa kita ihsan. Kita bisa berbuat adil tanpa kita Menjadi orang Islam atau Muslim atau ihsan. Tapi ada orang ihsan yang merasa seorang Muslim banyak yang tidak berbuat adil. oh, jadi adil dulu ya. Jadi adil. Baru kemudian kita ihsan ya. Ada nggak yang ihsan dulu baru adil? Saya ihsan dulu. Ihsan dulu. Ihsan. Alasannya apa? Karena dari definisi ihsan itu adalah berbuat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau melihat Allah melihat kita. Kalau kita nggak merasa diawasi, Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. oke. Kalau kita nggak merasa diawasi oleh Allah, mungkin kita bisa berbuat tidak adil kan ya? Semena-mena. Hah? Semena-mena. Semena-mena. Tapi prakteknya tidak begitu. Prakteknya nggak begitu ya? Iya, hari-hari tidak. Ini belum bisa deh. Karena banyak orang yang tidak beragama tapi ternyata dia bisa adil. Bisa adil ya? Ada orang tidak punya agama, Tapi adil tapi dia dan adil sudah melaksanakan aturan-aturan agama. dan sudah melaksanakan peraturan agama. Agama. Walaupun ketika dia tidak beragama sebenarnya sedang tidak adil kan? Betul nggak? Orang ketika nggak beragama berarti sedang Ada ibaratnya gini Jan. Kalau orang kencing belum tentu buang air besar. Oh, ya. Tapi kalau buang air besar udah Pasti pasti kencing. kencing. Tawakna itu. Rata-rata begitu kalau saya. Kecuali habis pipis, istirahat dulu, buang air gitu. Nah, enggak. Rata-rata buang air besar pasti ikut pipis. Oh, seperti itu. Oke, saya berikan ilustrasi sekarang. Kopi ya, kopi. Anda ngetes sama. Kalau di Al-Quran kan, Innallaha ya'murukum bil adli Wal ihsan. wal ihsan. Itu Adil baru ihsan. baru ihsan. Ya Pak ya. Ada orangnya. Tapi kalau menurut Ibu tadi
Gimana kita bisa berbuat adil kalau kita sendiri tidak merasa diawasi oleh Allah? Ihsan, belum Tapi ihsan. ada orang nggak beragama kita adil tuh. Tidak Baik. dari pandangan agama. Oke. Oh, itu Pertama, ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, kita kembali kepada dalil. Ketika kita menyebutkan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal Bapak sekalian menyatakan Allah adil begini. Kalau ada orang berbuat baik 1 atau ada orang berbuat baik 10, kita berbuat baik kepada dia 10. Ya. Kalau ada orang berbuat baik 10, kita berbuat baik kepada dia 11, berarti kita lebih kan? Lebih baik. 1 itu adalah ihsan. Kalau ada orang berbaik 10, tapi kita berbaik 9 kepada dia, kita berarti zalim. Karena minimal kita tidak boleh kurang dari kebaikan orang. Ya, kita diperintahkan baik. Ketika orang berbuat baik, kita harus berbuat lebih baik kepada orang. Nggak harus kepada orang itu. Ya, nggak harus kepada orang. Itu zalim. Jadi mengurangi porsi kebaikan itu zalim. Mengembalikan porsi kebaikan itu adalah adil. Melebihkan dari porsi kebaikan itu adalah ihsan. Kalau adil itu ya pas lah. Kalau kita ditaruh di daun timbangan, maka daun timbangan itu sama. Ihsan itu berat kepada yang baik. Zalim itu berat kepada yang kiri. Sedangkan begini itu berarti adil. Tadi kan memang ada hadis ya. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat dia. Kalau kamu tidak bisa melihat dia dan tidak akan bisa melihat dia secara zat, tapi kalau tanda-tandanya kelihatan semuanya di muka bumi, maka yakinlah dia itu melihat kamu. Fa innahu yarak, maka dia melihat kamu. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis tentang bahwa manusia itu dalam muraqabah, selalu dalam pengawasan, merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah. Orang yang merasa dalam pengawasan Allah, dia pasti akan berbuat baik. Tapi kalau sudah tidak merasa dalam pengawasan Allah, dia pasti berbuat ya semena-mena. Kalaupun baik ya untung aja baik, kebetulan baik. Kalaupun tidak buruk, kalaupun tidak baik atau buruk, kan dia memang merasa tidak diawasi, ya kan? Kalau misalnya begini, kemudian ada maling, ya maling. Kenapa maling berani mencuri? Karena dia merasa tidak ada orang yang mengawasi. Kalau maling itu tahu bahwa di sekitar itu ada pengawasan, tidak mungkin dia berbuat buruk kan? Tak mungkin. Nah makanya sekalian dimuliakan Allah, kenapa kok ada orang yang berbuat buruk karena dia merasa tidak dalam pengawasan? Orang beriman itu Allah itu kan mirsad. Dia maha melihat kepada seorang. Kita berbuat apapun sendiri maupun ramai, Allah itu bersama dengan kita, melihat kita. Kita lagi begini, Allah sedang melihat kita sedang apa. Sendiri
Allah juga melihat kita. Itu sifat muraqabah. Nah, orang yang beriman dan merasa diawasi, pasti dia akan berbuat baik, berbuat ihsan. Karena dia merasa dalam pengawasan. Orang yang merasa dalam pengawasan tapi berbuat jahat, itu orang paling berani kepada Allah. Ya enggak? Tahu ada polisi, tapi maling itu masih nyolong gitu. Gue tahu ada polisi nih, tapi gue masih mau nyolong. Maling itu berani banget. Berani banget. Kalau dia tidak yakin Allah mengawasi, dia kafir. Karena Allah Maha Pengawas, tapi dia tidak meyakini Allah mengawasi. Kalau dia yakin Allah mengawasi masih berbuat buruk, berarti dia sangat berani kepada Allah. Jadi orang beriman tuh nggak punya cara lain kecuali berbuat baik. Coba, kita mau berbuat jahat dengan cara apa coba? Kita mau percaya bahwa Allah tidak mengawasi, udah Anda kafir. Nah, Allah Maha mengawasi, kenapa kita nggak yakin Allah mengawasi? Kafir kan? Pilihan pertama tuh. Oke, saya yakin Allah mengawasi, tapi setelah akan berbuat jahat. Artinya apa? Kita sangat berani kepada. Jadi gimana caranya orang beriman untuk berbuat baik? Berbuat jahat? Nggak punya celah untuk berbuat jahat. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang akan belajar tentang adil dan ihsan. Tadi sudah saya berikan ibaratnya adil dan ihsan. Kalau 1:1 seimbangkan, 1:2 berat. Tapi kalau 1:- berarti dia curang. Timbangan juga begitu. Kenapa dong timbangan itu dikasih yang satu beban, yang satu benda, agar benda ini setara dengan ukurannya. Agar benda setara dengan ukurannya. Ketika seseorang memberikan beban pada bendanya, tidak pada ukurannya, maka dia sudah merugikan timbangan. Itu dalam Quran surah apa ya? Al-Mutaffifin ya. Wala tukhsirul apa? Ya, di surat Ar-Rahman juga ada. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terus sampai dengan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al. Jadi hukum keseimbangan itu Allah ciptakan di alam semesta. Langit itu memiliki hukum keseimbangan. Kalau Allah cabut hukum keseimbangan di langit, itu runtuh langit. Kenapa nggak bertabrakan? Ada hukum keseimbangan. Kenapa bumi itu nggak goyang? Ada hukum keseimbangan. Jadi langit itu oleh Allah sudah didesain melalui hukum keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah letakkan hukum keseimbangan itu di jalan raya. Kita lanjutkan. Setelah itu, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Terus Allah tatghaw fil mizan. Karena itu kamu jangan melanggar hukum keseimbangan itu. Coba aja di bumi langgar hukum keseimbangan, hutan dibabat, yang terjadi banjir, ya kan? Danau kita bangun, yang terjadi kata air, itu kan rumah gue dulu, kenapa ada tempatin? Laut dipagar, ya akan ditabrak oleh laut.
Jadi jangan coba-coba kita bermain dengan keseimbangan. Ini pentingnya hukum keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan. Lanjutannya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Aqim al wazna, tegakkan keseimbangan. Ini sudah tadi kan hukum langit kan? Setelah itu kepada hukum bumi. Karena itu, sebagaimana Allah menciptakan keseimbangan di langit, maka di bumi kamu juga jangan merusak hukum keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qist. Tegakkan timbangan. Kan timbangan itu transaksi kan? Beli emas ada timbangannya, beli bawang ada timbangannya, beli beras ada timbangannya. Timbangan emas berbeda dengan timbangan beras. Kalau beras diambil 3 butir, 4 butir nggak ngaruh. Tapi kalau emas diambil 1 butir, ketahuan. Makanya orang kalau menimbang beras, menimbang emas jangan pakai timbangan beras. Rugi nanti. Wa aqimul wazna bil qisti, dengan adil. Al qist itu berarti persis, seimbang. Wa la tukhsiru, janganlah kamu mengurang-ngurangi timbangan. Jadi manusia itu idza talu 'alan nasi, kemudian wa idza. Jadi kalau kita minta timbangan kepada orang, suruh tepati. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Tapi kalau kita nimbang kepada orang, kita kurangin. Itu manusia. Adil nggak kayak gitu? Begitu orang nimbang, suruh tambahin. Gila kita nimbang, kurangin. Kan berarti hukum keseimbangan udah. Ngapain kita menggunakan timbangan jika seketika ditimbang kita minta tambahin? Untuk apa ditimbang? Dan untuk apa kita menggunakan timbangan ketika kita menimbang kita kurangin? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil. Allah kemudian berbicara tentang bumi. Di bumi itu ada hukum keseimbangan. Dan bumi diciptakan oleh Allah memang untuk kenyamanan makhluk yang ada di muka bumi. Wal arda wada'aha lil. Kita ini termasuk makhluk hidup yang harus menikmati kenyamanan bumi. Ketika bumi dihilangkan keseimbangannya, bumi tidak lagi nyaman bagi makhluk hidup. Pengembangannya keseimbangan. Atau adil. Pernah belajar matematika dulu kan? Hukum plus kali plus sama dengan plus, minus kali minus sama dengan minus, min kali plus sama dengan min kali plus sama dengan minus kan? Plus kali minus sama dengan minus kan? Masih ingat kalau masih itu kan? Masih ingat ya? Oke, plus kali plus sama dengan plus. Jelas dong. Plus plus. Minus minus sama dengan plus. Ya kan adil. Ketika plus berbanding plus sama dengan adil. Minus berbanding minus sama dengan adil. Makanya dalam agama itu, fa in aqadtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kalau kamu ambil balas kepada orang berarti atas sesuatu yang negatif kan? Fa'aqibu, maka balaslah bimisli ma uqibtum bihi. Seperti apa yang dilakukan oleh dia kepada kamu sehingga kamu membalasnya. Jika orang menginjek kaki kita, kalau kita membalas,
Ingat dong, jangan ingat gambar juga gitu. Lebih kita itu. Itu minusnya tuh ya. Oke, tadi kan plus berbanding plus sama dengan Plus. adil, plus minus berbanding minus sama dengan adil. Tapi kalau sudah minus berbanding plus, Minus. minus atau plus berbanding minus Minus. sama dengan gambaran. Atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, plus minus itu. Katakanlah plus itu adalah bahasa benar atau istilah benar. Minus itu adalah istilah salah. Oke? Sekarang kita ubah benar dan salah. Plus kali plus sama dengan plus. Membenarkan yang benar itu adalah benar. Salah, salah, salah. Salah, salah, benar kan? Menyalahkan yang salah sama dengan benar dong. Benar. Iya kan? Kan menyalahkan yang salah. Itulah sebabnya minus kali minus sama dengan Plus. plus. Karena kita menyalahkan yang salah itu hukumnya benar. Membenarkan yang benar hukumnya benar. Nah, sekarang minus kali plus. Menyalahkan yang benar hukumnya Salah. sama dengan minus salah. Atau membenarkan yang salah sama dengan Salah. salah. Itu implementasi rumus matematika dalam kehidupan. Saya baru ngerti rumus itu dulu apa ya? Plus kali minus, minus kali plus, minus. Hafal. Cuma ketika mau diimplementasi dalam kehidupan itu apa ya? Apalagi dalam politik. Coba sekarang kita implementasi dalam politik. Plus kali plus, plus, minus kali minus sama dengan plus, plus kali minus sama dengan minus, minus kali plus sama dengan minus. Plus itu adalah teman, minus itu adalah musuh. Oke? Dalam ilmu politik nih. Teman dari teman saya adalah teman. Betul? Kalau saya punya teman dan teman saya punya teman, maka saya berteman dengan dia. Betul? Teman dari teman saya adalah teman. Oke? Kalau saya punya musuh dan musuh saya punya musuh, musuh dari musuh saya adalah teman. Betul nggak? Proksi itu sekarang kayak gitu. Dia mau punya musuh, tapi musuhnya ini punya musuh lagi. Dia pasti akan bersahabat dengan musuhnya tadi untuk mengalahkan musuhnya. Ya nggak? Musuh dari musuh saya adalah teman. Betul nggak? Sekarang musuh dari teman saya, musuh dong. Saya punya teman, dia musuhan sama dia, berarti juga musuh. Kan saya temenan dengan dia, kenapa itu musuhin dia? Musuh dengan dia. Atau kita balik, teman dari musuh saya adalah musuh. Itu implementasi dalam ilmu politik. Kalau tadi implementasi dalam keadilan ya, implementasi dalam pertemanan. Jadi Bapak sekalian, ya tentu matematika itu kan juga rumus semesta sebetulnya. Karena ilmu pasti itu digagas oleh ilmuwan dulu memang ya sampai sekarang juga nggak terbukti kan itu kalau itu salah kan rumusnya. Ini memang sesuai dengan hukum keseimbangan semesta. Nah, Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya adil dan ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli. Apa ya? Kita berbicara adil saja sudah. Surat apa? Itu tadi yang dibaca surat apa? Oh ya. Searching. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi Ya, makanya surat apa? Oh, kadang-kadang kita nggak hafal nama surat. bisa baca tapi nggak bisa. Nah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Enggak ada kum ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 9. Enak kalau ada teknologinya ya. Ini kan yang harus ada sesi seperti ini untuk belajar bagaimana kita mencari ayat, mencari mencari pendapat ulama gitu ya. Saya punya aplikasi ini nih sekalian. Ini namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ya. Nanti bisa di-download itu Pak. Maktabah Syamilah cuma memerlukan kapasitas yang agak besar. Kita punya Maktabah Syamilah itu sama dengan menggendong 10 perpustakaan nasional. Bisa lebih. Coba tafsir ada berapa ratus tafsir. Setiap tafsir itu kan ada jilidnya. Kita tahu satu jilid tafsir kebalannya seperti apa. Itu baru tafsirnya, belum lagi kitab hadisnya, belum lagi kitab ulamanya dan sebagainya dan sebagainya. Dirangkum dalam satu aplikasi seperti ini. Jadi ini banyak tafsirnya. Tafsir ini menurut siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih ke sana nih Bu. Kalau kita hitung lagi, tuh ada berapa tuh? Ya, sekian. Banyak sekali nih tafsir. Satu tafsir ada berapa jilid? Kan nggak mungkin tafsir ada satu jilid. Ini namanya aplikasi Maktabah. Nanti bisa dilihat ya. Al-Maktabah Syamilah, perpustakaan digital. Tadi sampai di mana? Oh, terpotong ada di ayat mana? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Oke, sampai di sini. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Cek nanti di HP-nya. An-Nahl ayat 90. Jadi kalau saya mau lihat tafsir begini langsung Pak. An-Nahl 90 menurut siapa? Wah, ini tidak ada tafsir yang tidak ada di sini. Oke, At-Tabari. Tafsir yang keluar. Ini tafsir At-Tabari menjelaskan yang tadi. Tafsir Ibnu Katsir keluar. Tafsir Ibnu Abi Hakim. Tafsir Ahkamul Quran. Tafsir As-Sam'ani. Masya Allah, banyak sekali. Tafsir Ibnu Atiyah, Mafatihul Ghaib dan sebagainya ya. Oke, kita kembali lagi. Ini penting karena kita dai ya. Kita memerlukan referensi yang memadai. Kapan saya sudah sering sampaikan di depan majelis ini, kapan kita ditampil di depan umum, kan kita sebenarnya menjelaskan Quran, menjelaskan hadis kan, menjelaskan ulama. Jadi kalau kita berbicara, jangan berbicara pikiran kita dulu. Kutip dulu ayatnya, kutip hadisnya, setelah itu kita berbicara. Jadi kalau salah, yang salah itu kita. Agamanya Qurannya sudah dikutip kan? Hadisnya sudah dikutip. Pendapat ulamanya sudah dikutip. Lalu kita tergelincir salah. Yang salah ya? Ya udah kita aman. Karena kita sudah punya referensi. Baik sekalian mendengarkan Allah, saya teruskan ya. Dalam segala aspek kehidupan, adil dan ihsan bukan hanya konsep moral, tapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Jadi sekalian, Innallaha kataba 'alaikum al-ihsan fi kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat ihsan untuk semua. Bahkan kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Kalau kamu berperang, bunuh-bunuhan, berbuat ihsanlah ketika kamu membunuh. Jadi orang Islam itu ya berperang kan membunuh. Kalau nggak membunuh ya kita dibunuh. Tapi ingat, ketika kita membunuh, terus ihsan.
membunuhnya. Orang sudah mati jangan dicincang gitu. Ya si Rayo. Jadi faidah qataltum fa'asinu al-qital. Kalau kamu membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam pembunuhan. Wa idza dabahtum fa'asinu al-dibah. Kalau kamu menyembelih, besok menyembelih gitu kan? Menyembelih hewan kan ya? Maka berbuat ihsanlah ketika kamu menyembelih. Caranya gimana? Tajamkan dan jangan sakiti hewannya, bahagiakan sembelihan. Makanya kalau kita menyembelih, jangan menyembelih depan hewan yang lain, nggak happy. Mengasah pisau pun jangan mengasah pisau di depan Hewan. Tapi di Arab ini ya. ya. Standarnya bukan Arab. Sapi itu, ya, kalau kita tidak ramah membawanya, sapi juga bisa melawan. Tapi kalau sapi itu ramah membawanya, saya pernah dan saya juga sering motong sapi. Jadi di komplek itu tuntun sapi. Anak-anak melihat, tapi kita bilang sama anak-anak, jangan bikin gaduh, lihat saja dan dengan bahagia. Karena kalau dioyok-oyok sapi itu, dia unyang-unyang, unyang-unyang sapinya itu, dia akan berontak. Kadang-kadang sapi sudah ditutup, kita baru mau ngikat kakinya. Kan kata Rasulullah, yang diikat tuh kaki mana? Kiri depan ya, ngikat kan? Itu ternyata ada penjelasannya loh itu. Di National Geographic juga. Kenapa kok kaki kiri depan? Padahal Rasulullah dulu kan belum ada National Geographic. Rupanya hewan itu punya titik tumpu yang paling ini kepada kaki kiri depan. Kenapa kok sapi nggak ngelihat ada orang di belakang dia hajar? Bulu sapi itu ada sensornya, Pak. Dia bukan hanya mata nggak kelihatan. Kalau kita ada di belakang sapi dan dia merasa terganggu, akan disepak gitu. Karena punya sensor. Banyak yang berbeda ya. Karena asino alkitab. Ya, kita diminta oleh Allah untuk berbuat ihsan dalam semua perkara. Ini tentang membahas kurban, Pak. Yang lagi keingetan aja saya. Oke. Kita lanjut ya. Keadilan itu bagian dari takwa. Ihsan bagian dari i'dilu huwa aqrabu. Karena orang bertakwa, maka dia berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu li. Karena orang berbuat bertakwa, maka dia berbuat adil. Ketika orang berbuat ihsan, maka dia akan melebihkan dari yang seharusnya. Maka kata Rasulullah, khairukum ahsanukum qadha. Masih hafal di situ ya? Khairukum ahsanukum qadha. Qadha itu bayar hutang, Pak. Mengqadha ya, mengqadha itu artinya membayar. Bayar hutang. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik di antara kamu ketika membayar hutang. Jadi kalau kita berhutang 100.000, dibayar 150.000, boleh? Boleh, Pak. Asal Hah? kita Boleh. Boleh ya? Asal kita nggak minta, yang ngutangin nggak minta.
Asal nggak minta. Ya kita kan sebagai tanda terima kasih. Kalau gini, saya nggak minta di pengertian aja deh. Ya, enggak, itu jangan gitu. Itu udah riba itu. Oh dari gua ya. Eh, Atau gini, saya nggak minta, dan aja yang tertulis. ya kita inisiatif sendiri aja. Oh iya. Keren. Oke. Oke. Sharing aja. Setuju saya gitu. Disebut riba itu karena diakad, Bapak Ibu. Penambahan itu disebut riba karena diakad. Kalau nggak diakad, Enggak. itu ahsanukum qadha. Kalau kita punya hutang 100 mau dibayar 300.000 boleh nggak? Boleh. Boleh, ayo, bagus sekali. Punya hutang 1 ekor kambing dibayar 3 ekor kambing boleh nggak? Boleh. Tapi kalau gini, oke, saya itu semua tangan sama kamu 100.000, tapi tolong ya, saya minta bantu nih, sepatu saya disemerin dulu. Enggak boleh itu. Nggak boleh Pak ya? Kenapa? Ya karena udah termasuk unsur riba. Nah, karena diakad. Maka jasa yang diakad atas kelebihan sesuatu yang dihutangkan itu riba. Walaupun hanya suruh Suruhnya sepatu. nyemer sepatu. Saya mau ngutangin sama kamu 50.000, jadi bikin dulu dong. Gitu kan? Kecuali minta tolong, beda ya. Saya gini, kamu tanginnya dong, berapa cepet? Saya nggak minta tolong. Apa ya? Pijitin udah pegel banget nih punggung. Ayo sini pijitin. Boleh nggak itu? Boleh. Beda kan akadnya kan? Saya utang kan 100. Dengan syarat ya kamu pijitin saya dulu. Itu riba. Saya pinjam 100.000 ya. Oke. 5 biji. Boleh dipukul nih. Mau nggak udah pijitin gue? Pijitin dulu dia. Riba nggak? Riba. Kagak. 5 biji. Sama dengan gadai Pak, gitu juga Pak. Karena kita berbicara adil nanti dalam banyak aspek. Dalam hutang piutang, dalam keluarga, dalam itu banyak keadilan. Sekarang kalau orang menggadaikan sesuatu dipakai nggak barang gadai? Boleh nggak dipakai? Saya gini, Ustaz, anak perlu duit 3 juta sebagai apa namanya sebagai ininya apa jaminannya borak ya jaminannya rohannya ya anak taruh di rumah antum motor taruh saya nanya antum boleh nggak pakai motor saya? Nggak boleh. Harus ditaruh aja. Taruh doang atau Jangan dipakai. Saya pinjam uang 3 juta akadnya ini ya pinjaman 3 juta ingatkan sudah diberikan 3 juta kan kalau tidak ada orang yang menulis nama Al-Quran kan farihanun makbul maka harus ada borak ya jaminan yang dipegang oleh pihak yang menghutangkan tak Anda minjem sama antum nih akhi Anda minjem duit ya 3 juta siap kapan bayar seminggu sebagai jaminan Anda taruh motor di rumah antum siap lalu motor rumah antum kan pertanyaan saya antum boleh nggak pakai motor saya? tidak Saya jawab tidak. Tidak boleh. apa alasan? Alasannya itu ribanya itu make. Ya alasan saya sih kalau ini tidak ada akad menyatakan silakan boleh Iya. dipakai. Oh, iya gitu. kalau ada akadnya boleh dipakai Ini apa akad. nih Ini akad masalahnya Siap. kalau pemainnya boleh ya dipakai bisa tapi kalau tidak ada jangan dipakai. Oke, keren-keren ya, Insya Allah. Ada pendapat lain nggak? Alasannya. Ustazah. Nah sekarang Sharing Ustazah. umumnya kalau orang menggadaikan sesuatu dipakai nggak? Pakai. Kan dipakai enggak. Dia menganggap punya Umumnya. Umumnya dipakai. Pemahaman di masyarakat. Bapak dipakai Dipakai, kan? karena itu merasa saya udah minjemin duit dia. Masa motor nggak dipakai? Nggak mau bazir banget dengan motor. Nah, Apa itu? Inilah fungsi dana. Jadi kuncinya itu di akad sebenarnya.
meluruskan pemahaman masyarakat tentang bagaimana kita memperlakukan barang gadai. Karena memanfaatkan barang gadai atas hutang yang dipinjamkan itu ada manfaat lebih dari hutang yang akan kita bayar. Betul nggak? Kalau saya mau utang 3 juta kan dibayar 3 juta Ustaz. Betul nggak? Lebihnya apa? Dapat manfaat naik motor. Nah, manfaat naik motor itulah tidak boleh. Tidak boleh dulu, kecuali kalau anak syaratkan. Anak pinjam duit ya 3 juta, ya. Anak naruh di rumah antum motor. Oke, boleh anak pinjamkan duit 3 juta. Tapi syaratnya anak harus pakai motor ente. Riba nggak itu? Riba. Oh iya, riba. Sorry. Riba. Karena harus pakai diangkat riba, tidak diangkat kita gosok. Mau bergerak kemana? Seandainya diangkat riba, nggak diangkat gosok haram. Gimana biar halal? Oke, saya pinjam duit sama antum 3 juta ya. Ya, akhi. Anak taruh di rumah ente motor. Siap. Dikasih duitnya, taruh motornya di rumah. Terus, akhi, afwan ini, anak nggak punya motor, walaupun bisa minjem duit 3 juta. Boleh nggak anak pinjam motor ente ya, kalau anak lagi butuh? Terus saya bilang, apa Ustaz? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya itu udah ada Akadnya adalah akad pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Lah ini kan di masyarakat ini umum. Pada umumnya dipakai. Kata Rasulullah, kalau ada orang menggadaikan hewan tunggangan kepada kamu harus minta kepada dia pakan. Misalnya, kalau motor kan nggak perlu pakan ya. Tapi kalau kuda, gadainya saya taruh kuda selama sebulan. Dan kuda makan dari mana? Saya harus ngasih makan. Rugi kita kan. Maka yang menghutangkan itu boleh meminta pakannya, karena dia hanya bertugas untuk memegang jaminannya. Sedangkan pakannya tanggung jawab siapa? Kemudian kalau kita yang ngasih makan, yang memegang itu dia ngasih makan, apa kompensasinya? Dia boleh menunggangnya. Jadi di awal pakannya dari siapa nih? Udah dari saya aja pakannya, jangan ditunggangin. Pakannya dari siapa nih? Dari antum ya? Oke, berarti boleh nunggang dong? Boleh. Jadi Islam itu seperti ayat itu. Udah indah banget ya. Kita lanjut ya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Hai orang-orang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kamu penegak keadilan lillah. Karena Allah. Jangan menjadi penegak keadilan karena amplop, karena fulus. Gak boleh. Harus lillah. Syuhada bil qist. Kita menjadi saksi tentang keadilan. Jadi setiap orang itu adalah saksi atas keadilan. Karena apa yang disaksikan itu adalah apa yang sebenarnya. Betul nggak Pak? Betul. Saya misalnya meminjamkan bolpen ini kepada seseorang, saya saksikan. Maka saya mengembalikan bolpen ini di orang itu. Jadi apa yang disaksikan itu sudah bukti. Ya memang Imam Ghazali itu mengatakan benda lurus ketika dimasukkan ke dalam air lalu digoyang airnya
itu menjadi bengkok. Makanya kalau menyaksikan, jangan menyaksikan benda lurus dalam air, harus menyaksikan benda lurus di sini. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali ketidaksukaan kamu terhadap seseorang atau terhadap kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Ini tantangan keadilan. Ada dua tantangan keadilan. Kita bisa berbuat adil terhadap, berbuat tidak adil terhadap orang yang kita cinta, dan kita bisa berbuat tidak adil terhadap orang yang kita benci. Kenapa kok di negeri ini banyak orang selamat dari perangkap hukum? Karena hukum itu tidak berlaku bagi orang yang dicintai. Kenapa di negeri ini hukum tajam kepada orang yang mungkin tidak salah? Banyak orang tidak, apa di penjara salah semuanya? Apa yang tidak di penjara itu benar semuanya? Ada orang masuk penjara bukan karena salah, ada orang tidak di penjara bukan karena benar. Ada tantangan keadilan itu ketika kita mencintai seseorang atau membenci seseorang. Allah sudah menyatakan, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu terhadap seseorang, terhadap kaum, menyebabkan kamu itu tidak berlaku. Langsung disambut, adilu. Itu tegas Allah itu. Jadi cara membaca gitu kalau kita di atas mimbar. Itu adilu. Perintah langsung. Berbuatlah kamu adil. Allah tuh yang ngomong begitu. Jadi ketika kita mengutip kata adilu, naikkan intonasinya, dinaikkan sedikit. Ya. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Adilu, itu jelas. Berlakulah kamu adil. Lanjutannya. Wa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan keadilan, dengan takwa. Nanti ada itu hadis Rasulullah. Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Kalau Rasulullah SAW, dia kan Imam Bukhari. Bisa baca kitab semuanya kan? Insyaallah ya. Oke, kalau nggak bisa kita baca bersama-sama ya. Nanti kita artikan. Kalau Rasulullah SAW, ayo kita artikan. Rasulullah SAW bersabda. Innama ahlakal ladina qablakum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu. Innama ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu. Kenapa qablakum? Itu asalnya min qablikum. Minnya dibuang. Itu namanya mansub menjadi nasab karena dibuangnya huruf min ya. Itu namanya hafat ya, karena dibuangnya huruf min jar. Laqad ahlakal ladzina qablakum, sungguh telah binasa orang-orang yang sebelum. Rasul memberikan argumen kenapa binasa ya Rasul. Innahum, sesungguhnya mereka telah. Kalau kita dengan sesungguhnya mereka itu dulu idza sarqa fihim as-sarif, apabila sarqa mencuri sarif. Mencuri kan? Sesungguhnya mereka dulu kan min qablikum, sebelum kamu kan? Sesungguhnya mereka dahulu idza sarqa, apabila mencuri fihim, di antara mereka as-sarif, yang mulia. Coba kalau ada maling, koruptor dari kalangan orang mulia, apa yang terjadi? Taroku. Itu dulu dibiarin, Pak. Wah, dia akan pejabat, dia akan begini kan?
Iya. Kan Rasulullah mengingatkan gitu. Kata Rasulullah, awas, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu telah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau yang mulia mencuri, dibiarin. Kemudian, wa idza saraqa, dan apabila saraqa, mencuri fihim, di antara mereka ad-dhaif, orang yang lemah, mustad'afin, orang lemah, orang miskin, tidak punya kekuasaan. Apa yang terjadi? Aqamu alaihi al-hadd. Mereka menegakkan hukum kepada orang yang dhaif itu setegak-tegaknya. Masih dengar? Nenek-nenek yang mengambil 2 biji buah kakao diganjar dengan hukuman. Alasannya apa? Agar tidak menjadi kebiasaan. Seakan-akan mencuri itu dibiarkan. Nenek-nenek nggak mencuri, bawahnya juga biasa, nggak diumpetin. Karena menurut dia dianggap, ya kalau buah kakao, buah kopi, 2 biji dibawa untuk apa? Buat ditanam, diganjar dengan hukuman. Sementara sekarang yang bertriliun-triliun lenggang. Kemudian apa kata Rasul? Ini keadilan. Rasulullah kemudian bersama, wa aimallah, demi Allah. Demi Allah kata Rasul. Lau anna Fatimah, seandainya Fatimah binta Muhammad, anaknya Muhammad, anak biologis Muhammad, dia nggak menyebut Nabi. Seandainya Fatimah, anaknya Muhammad itu sarakat, dia mencuri, laqata'tu yadah, saya sendiri yang akan memotong tangan. Wah, itu keren banget. Keren banget. Itulah keadilan. Saya mendengar dulu bagaimana Umar bin Khattab itu menegakkan keadilan bahkan terhadap anaknya sendiri, terhadap gubernurnya. Di Mesir itu ada orang Yahudi punya tanah dekat dengan masjid yang akan diperluas oleh Amr bin As. Biasa orang suka ngeyel. Di sini juga begitu kan. Kalau mau digusur dan sebagainya, wah, kuat-kuatan. Berapa nih ganti untungnya? Gitu kan Pak ya? Sama juga begitu. Dia nggak mau. Karena ya mungkin Amr bin As sederhana. Ini kan buat masjid. Nanti yang pakai juga bukan saya pribadi, umat yang pakai. Dan seandainya dia masuk Islam juga dia juga pakai nanti kan. Maka dibayarlah oleh Amr bin As itu tidak sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Ketika itu belum ada JOP. Belum ada JOP. Ketika itu baru ada ya orang-orang kalau misalnya ada tanah segini dibayar segini, kenapa boleh bayar segitu gitu kan? Orang protes nih. Karena dia nggak selesai masalahnya dengan Amr bin As, dia tahu. Saya tahu Amr bin As ini punya pemimpin yang sangat tegas, namanya Umar bin Khattab. Datang dia ke Umar bin Khattab mengadu perihal tanahnya itu akan digunakan untuk pembangunan masjid dan tidak mendapatkan ganti sesuai dengan keinginan dia. Apa kata Umar? Sini, cari tulang. Suruh nyari. Ini kan terkenal banget ini kan ceritanya kan ya. Setelah nyari tulang ngapain oleh Umar? Tulis oleh Umar. Tulisannya nggak pakai kepada yang terhormat, kelamaan. Pejabat dulu tuh paham dengan simbol. Apa yang dikehendaki oleh pemimpin, dia paham dengan simbol. Nah sekarang udah diceramain, ini nggak paham-paham tuh. Nggak paham-paham. Apa simbolnya? Digaris oleh Umar yang namanya tulang kan.
Set. Perang. Apa itu berarti? Di samping garis itu ditulis oleh Mas. Set, 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 set. Dikasih garis lagi, set. Berikan kepada Amr bin As. Orang Yahudi bingung. Saya mengadu perihal tanah, kenapa saya suruh ngasih tulang kepada Amr bin As? Di bawah tuan. Hanya orang bin As. Karena saya sudah menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Terkait apa? Pembebasan tanah. Apa? Kata beliau apa? Gak ngomong apa-apa. Terus ngapain kamu datang ke sini? Saya cuma suruh bawa tulang. Mana tulang ini? Suruh berikan kepada Bapak. Berikan kepada Pak Amr bin As. Jadi harus pada Amr bin As. Gemetar Amr bin As. Bingung orang Yahudi. Kenapa gemeteran melihat tulang? Kenapa diminta oleh Umar tulang? Kamu akan menjadi itu kalau tidak menegakkan yang lurus tadi. Artinya akan selesai. Kenapa harus set? Karena Umar paling tegas kan. Mangkola birosi kita, kulna bisaifina kita. Umar begitu tuh. Kau macam-macam dengan hukum Islam hanya karena mengikuti pikiran dan kepala kamu sendiri. Pedang saya akan berbicara. Wah, kalau ada pemimpin kayak gitu, Pak, damai rasanya. Kenapa Umar kok sampai begitu? Umar membaca hadis ini. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan, kalau saja Fatimah anak Muhammad itu mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya, tidak akan diwakilkan. Itu aja. Ya, umat jangan itu doang yang dikenal ya. Ketika ada orang miskin, dia apa? Memasak batu, nangis. Rupanya dia mengelabui kan? Apa yang dilakukan oleh Umar? Manggol, gak mengisi apa? Mengira ada pemimpin tertinggi umat Islam disegani oleh dunia, manggul makan. Sampai dia bingung. Ini bagus sekali. Begitu melihat kemiskinan langsung datang. Tapi pemimpin Islam kok belum datang ke sini? Bahwa yang lebih layak jadi pemimpin Islam. Diam aja Umar. Betul. Nggak tahu kalian diomong itu adalah Umar sendiri di depan. Dia sekalian menekan Allah. Kan ini sangat menginspiratif. Ya. Mana kekuatan pada hadis ini ada di mana? Di akhir kan? Ketika kita berbicara keadilan, ini nih. Nah, sampai di sini. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat la qata'tu yadah. Itu nanti diperkuat ketika kita berbicara tentang tugas kita Pak untuk begitu datang mimbar. Ini galang banget tuh saat berbicara keadilan harus galak. Besok akan dipanggil lagi. Bicara keadilan nggak boleh lembek. Harus galak. Umar itu kalau bicara depan orang, pedang itu di batang. Pedang. Kalau dulu kan begitu, para imam itu kalau berkhutbah megang tombak, pedang. Sekarang senapan. Yasir bin Arafat itu kalau dulu masih hidup ya. Kalau pidato itu kok senapan. Itu simbol ketika dulu para sahabat kalau ceramah pidato khutbah di depan membawa pedang. Itu simbol ketegasan. Muruah.
Oke ya. Apa tantangan keadilan? Ujian keadilan yang sesungguhnya muncul ketika kita berhadapan dengan orang yang kita suka atau kita cinta dan orang yang tidak kita suka. Udah, itu renungkan dengan baik. Kalau kita menjadi hakim, yang tersangkut masalah itu anak kita, akan seperti apa? Kita menjadi hakim, yang tersangkut adalah orang yang dulu pernah nabokin kita, akan seperti apa? Ya kata aja. Gak usah nabokin kita, pernah bikin masalah dengan saudara kita ya? Itulah makanya kenapa hakim itu tidak dilarang tantang hukumnya mendapatkan hadiah sebelum, ketika, atau setelah. Sekarang nggak situ mbak dia pak, transfer, halus. Podo wae lho Ustaz. Ya teknisnya halus. Oh iya halus ya. Asal. Kalau sih kalau ketahuan. Oke ya. Wani biro. Wani piro ini? Ngapain dia Pak? Numpuk kendaraan sebanyak itu. Emang yang dipakai? Mana neraka jadinya pak? Kendaraan enak, yang enak tuh supirnya. Kita sama Namanya aja. supir yang kaya, mereka Ini bolak balik menjaga kendaraan. Rumah mewah tapi dia hidup di penjara. Ngapain? Rumahnya di mana-mana. Dan kita punya rumah, kita huni sendiri. Saya kalau melihat di TV itu menyita sekian motor mewah, menyita sekian mobil mewah. Buat apa itu? Nggak ada menyita sekian bini cantik, nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke ya, ini tantangannya Pak ya. Makanya kalau kita mencintai sesuatu, ya ala kadarnya aja. Kalau kita tidak mencintai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, biasa-biasa aja. Ya, jangan berlebih. Kita teman berlebih, musuh berlebih, apa biasa-biasa aja. Karena itu akan menyebabkan kita lebih adil. Ihsan membantu kita untuk memahami bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan perasaan pribadi kita terhadap mereka. Jadi ihsan itu membimbing kita ya untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan lebih baik kepada siapapun. Kalau baik dengan baik tadi kan adil kan ya. Tapi kalau sudah baik, nah itu berihsan. Dengan menerapkan prinsip adil dan ihsan, kita dapat melindungi diri dari bias dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari preferensi pribadi. Jika kita sudah suka, jangan berharap dia adil deh. Kalau sudah kita nggak suka, jangan berharap kita adil. Makanya dalam agama itu poligami itu yang kita bacakan ayatnya kan gitu kan. Fangkihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulas wa ruba'. Itu yang dibaca, lo kan itu boleh. Kita jarang membaca ayat yang lain tuh. Walan tastati'u an ta'jilu bainan nisa walau haras. Kamu tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu walaupun kamu berusaha sekuat tenaga. Itu kan ayat jarang dibaca. Hai Pradari, Datanya Ustadz. baca juga itu ayat. Jangan cuma pangkihu matobalakum minan nisa masna wa suruh doang. Ada juga ayat kalau kamu tidak bisa berbuat adil maka satu. Oke? Syaratnya untuk lebih dari satu adalah adil. Sekarang ada ayat lagi. Kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu. Berarti apa kesimpulannya? Ayo simpulkan. Tadi syarat lebih dari satu adalah adil. Oke, sampai di situ ya. Saya titik sementara ya. Kemudian ada ayat, kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu walaupun kamu berusaha sekuat tenaga. Kesimpulannya Satu aja. Satu ikhlas. yang penting hidup. baca surat An-Nur. Yang penting
Kenapa kok kita buat lebih dari satu? Allah tahu perasaan kita tuh begitu. Manusia itu cenderung. Silakan. Tapi ingat, kamu harus adil. Tegas. Diancam lagi ya. Kalau kamu nggak bisa adil, Satu aja. satu saja. Satu aja Nggak bisa adil berarti satu. Setelah itu Allah kemudian dengan dalil diri. Wala tasta'imu an ta'dilu bainan nisaa. Tapi kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu. Simpulkan sendiri Bapak Ibu. Ya. Satu aja ngadat saja. Kemudian orang mengatakan itu kan adil ukuran ini itu kan. Kalau ukuran manusia ya adil di ukuran manusia. Iya, maksudnya itu. Istrinya yang adil. Nanti ma makna adalah fi ta'addudin nikah, fi ta'addudiz zawaj. Apa arti adil dalam perspektif pernikahan? Nanti baca tafsirnya itu. Karena orang yang menikah lebih dari satu tidak melanggar agama. Kan doanya juga banyak juga ya. Apa itu? Didoain sih. Lalu. Doain. Oh iya. Satu doain mampus, dia doanya. Lain lagi ya. Jadi sekalian, jadi kita pencerah di masyarakat, pencerah. Jadi jangan giring masyarakat itu kepada selera, ya. Ketika kita seorang yang katakanlah anti poligami, kalau kita menguatkan ini, ketika kita seorang yang poligami menguatkan ini yang begitu, ada lagi. Ada ayat begini, itu pilihan orang. Setelah itu menjadi pilihan orang. Oke, selanjutnya. Next. Menegakkan keadaan tugas suci para nabi. Quran surah An-Nisa ayat 135. Bapak Ibu sudah bisa mencari Quran cepat di HP? Belum. Jadi kalau kita mau mencari ayat Al-Quran gimana caranya? Tapi sudah ada aplikasi Quran belum? Ada. Di situ ada cara men-searching nggak? Ada. Oh iya, udah ada. Tinggal dipakai itu mesin, ya. Cara mencari Quran itu cukup kita mengenal satu kata aja. Ketik satu kata yang kita ingat, tapi kita harus tahu kata dasar dari kata tersebut. Caranya begitu, ya. Contoh bisa gini. Kan kadang-kadang orang Quran surah An-Nisa ayat 135. Gimana caranya dia? Ya kalau ada daftarnya udah An-Nisa 135 langsung ketemu. Tapi kalau kita hafal ayatnya, ya alladzina amanu kunu qawamin yang tadi itu, syuhada terus dan sebagainya kan, sampai dengan syuhada bilang kamu menjadi saksi karena Allah, walau ala anfusikum, bahkan terhadap diri kamu sendiri. Harus adil. Awil walidain, bahkan terhadap kedua orang tua kamu harus adil. Wal aqrabin, kepada kerabat kamu harus adil. Illam yakun ghaniyan, in yakun ghaniyan aw faqiran. Entah dia seorang kaya atau orang miskin. Jangan giliran orang miskin adil banget. Giliran orang kaya kagak. Terus apa yang bisa kita cari? Di mesin pencari, cari aja ghaniyan. Syuhada lillah. Ketik syuhada lillah, langsung menuju ke sana. Ya. Ini tugas para nabi, Bapak Ibu. Hai orang beriman, melalui nabi berarti Allah memanggil siapa dulu? Nabi. Karena sebelum perintah sampai kepada orang beriman, perintah itu diperintahkan kepada nabi terlebih dahulu. Hai orang-orang yang beriman, kunu qawamina bil qisti lillah. Hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah. Walau ada anfusikum, bahkan terhadap diri kamu sendiri. Awil walidain. Terus wal aqrabin dan seterusnya. Itu tugas para nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kanat Fatimah binta Muhammadin saraqat
lakotok tu yadah. Itu berarti Rasulullah berbuat adil walaupun terhadap al-aqrab. Kita lanjut ya. Nabi Ibrahim dulu pernah nggak dia melawan orang tuanya? Pernah, ya kan? Ya, Nabi Ibrahim. Dalam kasus apa? Nabi Ketika dia diajak oleh orang tuanya untuk menyembah berhala. Kata kuncinya apa? Dia melihat ke langit lalu dia mengatakan ini saking kan? Tulis aja saking. Maka Al-Quran akan menampilkan ayat yang ada kata saking. Nabi Ibrahim itu tolak itu ajakan orang tuanya. Bukan orang tua kok nolak. Katanya suruh taat kepada orang tua, kok nolak? Boleh nggak? Nah, itu konteksnya. Makanya Bapak Ibu yang sudah punya anak, kita semuanya termasuk saya, jangan selalu mengatakan anak harus taat kepada orang tua. Tidak ada kewajiban anak taat kepada orang. Kewajiban taat itu hanya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika orang taat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban taat. Makanya Nabi Ibrahim ketika diajak oleh Tuhan ditolak oleh Nabi Ibrahim. Taat nggak dia? Dia nggak taat. Jadi taat itu kepada siapa? Allah dan ati Allah wa ati Rasul. Ulil amri gimana? Makanya ati Allah wa ati Rasul. Baru wa ulil amri minkum. Khawatir ulil amri itu tak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi nggak sekaligus kan gitu. Untuk ulil amri bersyarat ketika dia taat kepada Allah dan Rasul. Sekarang apa ayat yang menunjukkan bahwa kita tidak wajib taat kepada kedua orang tua? Ini sensitif loh Bapak Ibu. Tapi kita harus sampaikan. Kewajiban anak kepada orang tua sebenarnya apa? Taat atau bir? Berbuat baik, berbuat ihsan, itu yang wajib tuh. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Berbuat ihsan yang wajib kepada orang tua. Tapi kalau taat belum tentu. belum. Karena ada ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tua kamu itu menyuruh kamu untuk menyekutukan saya dengan sesuatu yang lain, maka jangan taati. Berarti anak sudah boleh tidak menaati orang tua ketika orang tuanya tidak mengajak kepada Allah dan Rasul. Tapi apa kata Allah, ngasih catatan, walaupun kamu tidak taat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap didulukan kedua orang tua kamu itu dengan terhormat, dengan baik. Jadi nggak boleh anak bilang begini sama orang tua walaupun orang tuanya salah. Tapi kita tetap tidak boleh taat. Nah nanti kita menasihati orang tua begitu. Biar orang tua tidak selalu menjadikan senjata anak durhaka. Kamu nggak taat kepada orang tua, lah orang tuanya nggak taat. Gimana? Dia menaati kedua orang tuanya. Jangan. Orang tua durhaka kepada anaknya. Orang tua tidak baik kepada anak. Ya, seterusnya. Lanjut. Konsep the time of response dan action. Nih, sekarang. Ketika keadilan itu dirusak, apa langsung Allah memberikan azab? Ketika kita menjadi orang tidak taat, apa Allah langsung mengazab? Kalau kita bohong, apa kemudian lidah kita menjadi terpotong? Tidak. Tapi jangan kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menurunkan sanksi atas semua itu. Karena respon terhadap perilaku itu nggak seperti api terhadap tangan.
Kalau api terhadap tangan, begitu ada api kita pegang langsung panas. Tapi kalau sekarang kita sebagai pemimpin berbuat tidak adil, nggak langsung digadah sama Allah, enggak. Ada time of response. Kapan itu akan disampaikan kepada kita? Kapan itu akan didatangkan sebagai pelajaran bagi kita? Bisa jadi carut marut yang terjadi sekarang bukan karena keputusan MPR yang kemarin, bukan. Bisa jadi yang sebelumnya. Kenapa kok ditunda? Agar tidak bertobat. Tapi ada dua sanksi yang tidak ditunda, durhaka kepada orang tua dan zalim kepada sesama. Itu nggak akan ditunda. Maksudnya tidak akan ditunda ke akhirat. Di dunia pun akan diberikan. Selain dari itu mungkin di akhirat. Tapi untuk dua itu di dunia pun akan diberikan. Tunggu aja. Kenal Arim Syam? Berapa tahun dia sakratul maut? 9 tahun sakratul maut. Itu nyawa mau dicabut. 9 tahun. Padahal sakratul maut kalau diibaratkan itu seperti anak panah yang menembus di kepala sampai ke kaki, anak panah. Setelah tembus ditarik. 9 tahun. Kenapa? Bantai-bantain orang. Ada yang diibaratkan seperti pukulan 1000 pedang. Dipukul dengan satu pedang ada mampus kita kan. 1000 pedang. Itu sakratul maut 9 tahun. Ada yang mengibaratkan seperti kulit yang disesek dari badan. Kis. Kambing. Terus seperti kambing itu disesek. 9 tahun, Pak. Ada yang mengatakan kenapa Fir'aun itu sampai bertahan kekuasaannya sampai sekian tahun? Hanya baik kepada orang tuanya. Yuk sekalian, jangan coba-coba dengan orang tua yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita taat kepada mereka karena orang tua kita taat kepada Allah dan Rasul. Ini time of us. Jadi semua kejahatan itu ada respon waktu, nggak langsung. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, nggak kita, mungkin anaknya. Terus, karena itu ada hukum energi. Kalau kita menggunakan energi positif, kita akan mendapatkan energi positif. Kan ada hukum pantul. Jadi pantulan sampai kepada kita itu sekeras kita. Jadi hentakannya kayak gitu. Semakin keras dia mantul kepada kita keras. Jangan berharap selamat orang yang sudah menampar orang dengan akan memantul kepada dia. Itu hukum udah hukum itu. Hukum alam semesta. Ya sekalian, kita operasi. Hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum keadilan tidak bersifat seketika. Ada jadwal waktu yang diberikan sebagai kesempatan untuk bertahun. Nggak seketika. Kita jadi pemimpin, nggak langsung dipenggal sekarang. Tunggu aja. Yang sudah nipu-nipu masyarakat, tunggu aja. Konsekuensi akhirnya selalu adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nggak akan pernah rugi. Ihsan, ya, terlihat dari pemberian kesempatan dan tidak mempercepat hukuman. Allah terbaik sama kita. Kita berbuat dosa ditunggu lah. Udah kapan kamu mau bertobat? Nggak mau bertobat sana. Saya tunggu kamu kapan bertobat. Karena manusia kalau sudah bertobat selesai. Kullu ummati mu'afan. Semua umatku dimaafkan. Apa lagi? Rasulullah mengatakan begitu. Kullu ummati mu'afan. Semua umatku dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali mujahir. Apa mujahir? Bangga dengan dosa.
Kalau kita masih merasa malu dengan dosa ini, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang bertobat dari dosa sama dengan orang tidak berdosa. Jadi Allah sekarang menunggu kita. Orang terbaik itu bukan orang yang punya dosa, tapi justru orang terbaik adalah orang yang menginsafi dosa. Kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ani. Seseorang sudah cukup dianggap sebagai orang mulia jika dia bisa menghitung kesalahannya. Gimana kita mengatakan kita tidak bersalah? Anda bisa menghitung berapa miliar kesalahan Anda, itu sudah cukup orang itu dianggap sebagai orang ya, saya mau kasih. Jadi sampaikan kepada jamaah kita, anak-anak kita, tidak ada satu kejahatan pun yang dibiarkan oleh Allah. Tapi ada waktu di mana Allah akan memberikan kejahatan itu balasan. Makanya pentingnya kita beriman kepada hari akhir. Gak dibalas di sini nanti. Jadi iman kepada akhir itu menjadi kontrol bagi kita untuk selalu berbuat baik. Orang yang percaya kepada hari akhir bebas, dia kan setelah mati udah selesai. Ngapain lagi? Gak ada akhirat, udah gak ada tuntutan lagi kan? Jam berapa sekarang? 9:45. Kapan di time of response itu dirasakan langsung? Selama hidup dunia, manusia mungkin tidak langsung merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Ada jeda waktu antara perbuatan dan akibat. Dirasakan langsung ketika manusia menjadi makhluk rohani. Ia akan dihukum oleh rohaninya atas perintah-perintah Allah. Nanti kita jelaskan ya. Alam tanpa waktu. Dalam alam rohani tidak ada waktu. Garis waktu menjadi titik. Ketika manusia kembali ke alam rohani, mati, perbuatan manusia menjadi akibat pada dirinya sendiri. Kita punya masa lalu, masa depan itu sekarang. Kalau sudah di alam rohani itu nggak ada masa lalu, masa depan, masa kini. Jadi perbuatan kita itu ada di ketika itu. Oke ya, kita bahas satu persatu. Tadi ini sudah ya, merasakan konsekuensi dari perbuatannya, ada jeda waktu antara perbuatan dan akibatnya. Nih, manusia menjadi makhluk rohani, ia akan dihukum oleh rohaninya atas perintah Allah. Di Al-Quran. Gimana? Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa qaddadah yahsabu anna malahu halala yumbadanna fil wa ma adraka mal narullahil allati anan. Kita terjemahkan ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sungguh. Itu karena tidak harus diartikan tidak. Sungguh la yumbadanna fil hutamah. Akan kami lumatkan dia dalam hutamah. Nama neraka ya. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu enggak kamu apa itu hutamah? Narullahil. Itulah api yang dinyalakan. Al-Muqaddah, api yang dinyalakan, berkobar, menyala-nyala. Narullahil. Coba lanjutan ayat itu. Allati tattali'u. Kobarannya itu berada di dalam hati kamu, di dalam dada kamu, di dalam rohani kamu. Jadi nggak usah menunggu akhirat untuk merasakan panasnya api. Akidah kita sekarang itu sudah berkobar api. Kalau lagi marah tuh, kita lagi marah nih, ambil satu gayung air, guyur kepada orang yang marah itu, padam api. Api neraka nggak bisa dipadamkan dengan air. Jadi rohani kita sudah berbicara ketika kita tidak benar.
Ketika kita zalim, ketika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, ketika kita marah, itu ada kobaran api yang menjilat-jilat di dalam afidah kita. Jadi orang kadang-kadang, ya, kapan mengapi neraka? Emang belum ngerasa. Oh, kita marah-marah udah berkobar, udah menjilat-jilat di sini tuh apinya itu. Ya, tahu. Nah, nanti kalau sekalian, begitu kita sudah mati, nggak usah menunggu. Ya kan ke mahsyar dulu kan begini, ya iyalah. Prosedur seperti itu. Sebetulnya itu untuk menggambarkan betapa sudah sengsaranya ya prosesnya begitu ya. Baru dengar ceritanya aja kita sudah susah. Apalagi sudah nyampe ke sana, baru dengar ceritanya, mau ke neraka udah susah kan? Betul nggak? Alam barzakh susah nggak? Bayangkan orang mati dan dia jahat, sekarang di alam barzakh. Dia lagi nggak enak di dalam barzahnya. Pernah mimpi buruk, mimpi dibakar api. Pernah mimpi? Saya memberikan ilustrasi tentang alam barzah ya. Kalau kita mimpi kebakar api atau mimpi jatuh dari gunung 50 lantai, atau kita lagi melihat kebakaran, kita berada di sebuah kamar yang dikepung oleh api, panik nggak? Gerah nggak? Gerah. Walaupun tidur, Pak, kiri kanan kita AC, yang tidur tuh gerah. Kenapa? Kan ada AC. Kenapa jatuh? Kan dia tidur di atas kasur. Yang jatuh itu rohaninya, yang kebakar itu rohaninya, yang panas itu rohaninya. Kalau badan kita malah dipanasi. Itu gambaran alam barzah ya. Kan ketika kita mau tidur doanya kan mati kan? Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kan berarti kita mati itu sebentar tuh. Kalau mati berarti di mana? Alam barzah. Kalau memperkenalkan nih alam barzah di contohnya nih. Kamu makan es krim, enak kan? Menikmati suasana apa enak tuh. Tapi di kali yang lain kita diuber-uber apa misalnya? Celeng. Itu kan semua. Padahal kita tidur di atas kasur, di samping kiri kanan kita ada istri, ada anak, kiri kanan kita ada AC, di situ ada temeran, mungkin ada apa? Kok lama? Ya semalam mimpi dikejar celeng. Itu alam barzah. Jadi orang mimpi terbakar tuh nggak sanggup Pak satu malam Pak, nggak sanggup Pak. Mimpi loh Pak, mimpi kebakar semalam sanggup? Nggak sanggup. Makanya orang baru mimpi di api sedikit langsung bangun dia, panik dia, baru sebentar itu. Itu baru mimpi. Inilah rohani, bukan badan kita. Jadi orang yang di alam barzah itu belum sampai kemana udah dengar ceritanya begitu udah takut. Begitu orang sudah menjadi alam rohani, semuanya yang jauh tidak ada jauh, tidak dekat. Itu di alam rohani. Kita tidur sama istri, belum tentu ketika tidur kita merasa sama istri. Kalau orang ketika tidur masih merasa dengan istrinya itu tidak tidur. Betul Pak, betul. Itu sangat betul itu. 100 itu. Justru orang yang merasa bersama istri itu sebelum tidur. Kalau sudah tidur dia nggak merasa bersama dengan. Dia sudah masuk alam barzah. Makanya tidur dengan orang lain sebenarnya nggak apa-apa, tidur. Ya nggak boleh kalau tidak tidur dengan orang lain, nah itu nggak boleh. Kan orang tidur kan dirempak, diangkat pada tidur. Nggak ada hukum orang tidur. Tidur, tiba-tiba membunuh, itu nggak ada hukum Pak. Kan tidur. Ruhani ada di itu. Nah alam barzah itu contohnya. Contoh, nggak sanggup Pak. Tapi demikian juga ya, mimpi keindahan, wah itu satu malam juga nggak cukup.
Kenapa cepat bangun? Gampang ini pesawat, betul sama anak-anak sebenarnya. Jatuh pesawatnya, taunya jatuh dari ranjang. Itu dia. Ini sudah masuk ke alam. Jadi time respon itu dekat. Ketika itu sudah sampai di alam Tuhan. Karena itu jangan berpikir orang yang zalim merusak keadilan itu dicuekin oleh Allah. Tapi Allah memiliki the time of respon, kapan itu akan diberikan kepada orang. Tadi udahnya bersama Arafah wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut ya. Keseimbangan kosmik Pak, keseimbangan alam semesta jangan dirusak. Jangan dirusak. Ada tiang keadilan, harmoni alam, ihsan universal. Kalau Bapak ngeliat ada orang yang tabrakan, nanya agamanya dulu nggak? Enggak. Ada orang kelaparan, nanya agamanya dulu nggak? Enggak. Nggak berlaku Pak. Nggak berlaku. Ya, karena kita diajarkan oleh agama untuk berbuat baik kepada siapa. Rasulullah itu kalau membagikan kurban, siapa yang didahulukan? Hah? Tetangganya. Setelah tetangganya siapa yang didahulukan? Yang Yahudi didahulukan. Berikan kepada orang Yahudi dulu. Tutup. Berikan kepada dia. Didahulukan Pak. Nah, kalau kita yang didahulukan siapa? Saudaranya. Iya. Jauh. Jadi ada ihsan di depan saya. Nabi Muhammad dulu kalau bisnis kan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya banget dengan Nabi Muhammad. Jujur. Banding umatnya sendiri. Implementasi adil dan ihsan dalam keluarga. Dalam keluarga ya. Ini hadis Imam Bukhari. Man kanat lahu imra'atan. Ayo kita terjemahkan. Barang siapa orang memiliki dua istri. Mar'ah itu atau jamaknya nisa kan? Mar'atun, mar'atani nisa. Itu dalam bahasa Arab itu jamak tapi tidak diambil dari kata dasarnya. Rajulun, rajulani, rijal kan? Jadi surat An-Nisa itu surat apa? Istri, istri-istri kan berarti kan? Jadi nisa itu jamak dari apa? Mar'ah. Mar'atun, mar'atani. Bukan mar'at, bukan. Nisa. Ya. Oke. Maka lahu imra'atan. Siapa memiliki dua orang istri? Famala ila ihdahuma. Bacanya famala lalu dia condong ila ihdahuma kepada salah satunya. Ja'a dia akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wasaqquhu ma'il badannya miring. Mau gitu tidak ya? Ngapain miring-miring? Jadi dulu gue punya bini dua. Zaman dia dulu lebih cenderung kepada yang atuk terhadap yang lain gitu Betawinya. Lebih muda ya. Nih, akan datang pada kiamat wasaqquhu ma'il badannya miring. Berarti ya sekalian, walaupun mungkin kita kurang suka terhadap satu yang lain, tapi jangan sampai tampak. Adil itu kan yang tampak dulu, kalau hati mungkin susah. Bagi harinya yang jelas, bagi gajinya yang jelas, semuanya jelas. Yang karena kita lebih demen kepada dia, yang ini diberikan CRV, yang sudah saja dah. Sepuh. Harga motor aja dah.
Kalau kita mampu membelikan CRV dua-duanya, belikan dua-duanya CRV. Tapi kalau CRV demen itu, kamu mau miring nanti. Kita punya gaji 50 juta. Yang satu dibayar, dikasih 15 juta. Yang satunya 15 juta. Enggak begitu, miring. Harus adil. Ya, hadis ini disukai oleh bini tua, tapi nggak disukai oleh bini muda. Kata bini tua tak asik. Berarti lagi gua nanti adil nih. Kata bini enak aja, bukan lebih muda udah. Nah ini, terus orang disampaikan, keadaan dalam keluarga, ihsan dalam relasi suami istri, berbakti kepada kedua orang tua. Anak itu tanggung jawab siapa? Anak tanggung jawab siapa? Orang tua kan? Makan anak tanggung jawab siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya miskin, ibunya kaya, tanggung jawab siapa? Bapaknya miskin. Oh, miskin. Siapa tanggung jawab? Neneknya. Neneknya. Tetap bapaknya. Tetap bapaknya. Neneknya yang bikin bapaknya neneknya. Sekarang istrinya kaya, suaminya miskin. Siapa ngasih makan istri? Suaminya. Tanggung jawab siapa? Suaminya. Kan miskin. Tetap jawab dia. Nggak ada urusan Semampunya. tanggung jawabnya dia. Kalau ada seorang istri makan dari uangnya sendiri, dia bersedekah kepada dirinya sendiri. Karena dia tanggung jawab. Tanggungan. Anak sekarang nyusup nih kepada ibunya. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan air susu? Suami. Air susu memang ibu, tapi itu menjadi tanggung jawab. Seandainya ibu ini minta ujroh, minta apa? Upah. Maka suami harus kasih upah. Ada suami istri cerai, ya, cerai. Anak baru lahir, kata istrinya, saya akan nyusuin, tapi saya minta upah. Wajib nggak suami memberikan upah? Wajib. Enak aja tanggung jawab itu. Anak itu tanggung jawab bapak. Jelaskan kepada orang. Jadi banyak ibu-ibu tuh bersedekah kepada dirinya sendiri. Ya, sudah dia makan dari uangnya sendiri, nyuciin baju suaminya, datang dia hormati, istrinya masih dizalimin. Banyak sekali pahala ibu-ibu itu. Diangkat, ibu-ibu diangkat, ibu-ibu lagi diangkat nih, tari banting lagi. Enggak, bener pak. Banyak sekali pahala itu. Ya, surga ya? Iya. Surga, dari depan mata berarti. Dan dia untuk masuk surga cukup suaminya mengatakan sehari itu dengan kamu. Kalau suaminya nggak mengatakan begitu, makanya seorang ibu itu harus betul-betul berbakti kepada suami. Itu mengizinkan. Aduh sih, miring-miring lagi. Jangan gitu pak. Ada dari ihsan dalam masyarakat. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Allah tuh mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kalau kamu sedang membunuh, maka pembunuhan itu harus ihsan dalam perang ya. Dan ketika kamu itu menyembelih, sembelih dengan ihsan. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Harus ditajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dibahagiakan sembelihan atau orang-orang yang di sekitar. Ya, lain jadi manapun dari saudara. Lanjut. Pernah nggak mendengar hadis? Siapa yang akan masuk surga pertama? Siapa yang mendapatkan naungan nanti di akhirat? Di bawah naungan Nabi.
dan ketika itu naungan Allah, dan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Pemimpin yang adil. Imamun. Pemimpin. Siapa yang akan disiksa pertama? Pemimpin yang zalim. Imamun jahil. Udah sesuai. Berbuat baik pertama, berbuat jahat juga. Sama kan? Apa kebaikan yang paling utama? Menyembah Allah dan tidak menyebutkan di. Apa yang kedua? Birrul walidain. Sekarang dengan dosa. Apa dosa besar pertama? Menyebutkan. Apa dosa besar kedua? Ukukul walidain. Sama begitu. Oke, kita lanjut ya. Karena pemimpin itu impact-nya Pak, luas banget Pak. Luas banget Pak. Jadi kalau pemimpin adil itu rasanya kita apa ya, mau apapun juga hayo. Diajak lapar sama pemimpin adil, mau nggak? Mau. Apalagi diajak kenyang Pak. Diajak lapar juga mau. Diajak menanggung beban negara, ya oleh pemimpin yang adil, mau nggak? Mau. Coba kalau pemimpin yang bregedes, nggak mau kita. Begitu bayar pajak kita debatin sama dia. Tapi kalau pemimpinnya adil, dia akan diajak senang, diajak susah juga. Ayo, itu magnetnya pemimpin itu luar biasa. Magnetnya. Adil dan ihsan dalam ekonomi tadi ya sudah ya. Transaksi riba, jujur, zakat. Adil dan ihsan dan sistem hukum Islam. Udah, sekarang dia lagi amburadul. Pembuktian susah, tapi orang semua merasakan begitu, betul nggak? Buktikan, susah banget buktinya. Tapi masyarakat udah lepas, udah susah. Makanya orang yang paling pintar hukum itu kan ada orang yang juga ngeles dari. Kalau kita kan nggak pintar hukum, ya apa adanya. Makanya bisa jadi orang yang benar itu di penjara karena dia nggak tahu hukum, yang salah itu bebas karena dia tahu hukum. Ya udah mencari keadilan di muka bumi ini susah. Tadi ada the time of response. Ya, ada saatnya nanti Allah merespon peristiwa. Ini kata Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, apa jawab Abu Dawud? Al-Qudot salasa. Ayo kita terjemahkan. Hakim itu ada 3 macam. Hakim itu ada 3 golongan. Ya, 3 lagu. Lagunya hakim itu 3. Wahidun fil jannah. Ada satu model dia di surga. Wasnani finnar. 2 lainnya masuk neraka. Kalau kita bicara di depan hakim kan enak bawakan hati sini kan. Kita pidato sholat Jumat, kita tahu ada hakim gitu. Ya kutip lah di sini. Kita nggak ngomong siapa-siapa. Kutip. Kita kan dai. Wahidun fil jannah, isnani finnar. 1 dalam surga, 2 dalam neraka. Milih yang mana Bapak Ibu? Oh, harus tajam tuh. Hakimnya di sini. Milih mana Bapak Ibu? Lirik hakimnya dikit. Aku salah milih khotib. Salah milih khotib. Salah milih khotib. Salah ini, wah, ini nggak dipanggil lagi nih. Aku salah. Fa'amal ladzi fil jannah. Adapun hakim yang akan masuk surga. Farajulun. Seorang. Ya dulu rajulun ya. Kalau sekarang boleh nggak? Imro'atun. Boleh ya. Farajulun seseorang lagi. Biar enggak genderis ya. Seakan-akan perempuan tuh nggak boleh jadi hakim. Farajulun seseorang. Arafal haq. Dia tahu kebenaran. Wa qadabihi.
Dan dia memutuskan hukum dengan kebenaran. Itu yang di mana tuh? Surga. Yang filjan. Kemudian ini dua terakhir kan? Yang satu kan udah. Rajulun arafal haq wa qada bihi. Dia tahu kebenaran dan dia memutuskan hukum berdasarkan kebenaran. Kemudian warajulun, seseorang arafal haq, dia tahu kebenaran, fajara fil hukm, tapi dia manipulatif terhadap kebenaran itu dalam pengambilan keputusan hukum. Di mana ini? Di neraka. Tahu dia tentang pasal-pasalnya, hafal dia pasal-pasalnya, tahu di mana salah benarnya, disimpankan oleh dia dalam pengambilan keputusan hukum. Tersinggung Pak tuh hakim Pak, walaupun nggak kita lihat. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ini faktor final. Dia di dalam warajulun terakhir, seseorang qada linas, memutuskan hukum kepada manusia ala jahlin, dengan kebodohan, kagak ngerti apa-apa, tapi dia mengambil keputusan hukum. Terus ala jahlin, padahal dia sebetulnya bodoh. Sofa huwa finnar, maka orang itu di hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di mana di antara tiga kategori hukum itu kita berada. Langsung anggut itu dari Pak mana hakim. nih? Dari PMA ternyata nih. Aktifnya ya. Kan tugas kita kan belajar di PMA untuk kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Adil alasan dalam pendidikan Islam. Anak-anak Pak di rumah, jangan sampai kepada satu anak kita suka, anak yang lain enggak. Kalau ini jangankan salah, benar pun salah. Tapi kira-kira ini jangankan benar, salah pun benar. Anak-anak itu tahu Pak kalau kita berpihak. Oh yang ini enak banget nih, manut banget anjing, kita sayang, apa-apa dikasih hadiah. Udah begitu digituin, udah begini digituin, makin bandel dia, makin bangor dia. Ingat Pak, dari bapak yang sama, dari ibu yang sama, anak kita belum tentu sama. Saya punya anak tiga-tiganya. Itu di situ sebagai orang tua dia harus sabar. Anaknya Nabi baik semuanya. Anak Nabi Nuh itu, wah, aneh. Ya, sekalian dalam pendidikan kita sebagai orang tua atau pendidik. Tantangan menegakkan adil dan ihsan di era modern, materialisme. Anak-anak kita itu Pak. Individualisme. Orang sekarang yang penting gue selamat. Polarisasi politik. Kalau temennya politik bener tadi, kan main plus itu kan. Ketimpangan ekonomi, media sosial, ini problema kita semua. Strategi penerapan adil dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, introspeksi. Nggak mungkin kita mengajak orang itu baik kalau kita tidak punya performa itu. Tukang bohong ngajak orang berbuat jujur. Foya-foya ngajak orang berbuat sederhana. Pertanyaan sekarang, nah kalau orang nggak benar mengajak benar boleh nggak? Boleh. Yang penting kita jangan mujahir. Karena kalau saja orang yang tidak benar tidak boleh mengajak kepada kebenaran, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada seorang dai di muka bumi. Walaupun kita punya banyak dosa, tetap harus mengajak orang kepada perbuatan baik selama dosa kita itu nggak terang-terangan di depan orang. Istighfar, kita punya dosa kok.
Tapi kita nggak usah cerita-cerita dosa kita kepada orang, istilahnya urusan kita dengan Allah aja. Setelah itu ajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan, kenapa mau menjadi dai? Wah, saya nggak bisa, saya sendiri belum ini. Nah, kalau setiap orang yang merasa dirinya punya dosa terus dia mau menjadi dai, nggak akan ada dai di muka bumi ini. Ya, berikan kesadaran, praktik konsisten. Oke, ini sebelum kita melakukan satu keadaan. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Bukan berarti kita menjadi orang sempurna dulu baru kemudian kita ngajak, enggak. Ada beda bab, Pak. Amar ma'ruf itu satu bab, kesalahan itu bab yang lain. Amar ma'ruf itu bab, tapi kita bertaubat dari kesalahan juga bab, beda babnya. Jangan karena satu bab kita menguburkan bab yang lain. Bab yang lain. Lanjut ya. Oke, pahami konsep tadi, integrasikan internalisasi nilai, sebarkan kebaikan, implementasikan dalam kehidupan. Insya Allah, bincangkan adilan ihsan ini akan menghidupkan masyarakat yang mati. Ya, akan memberikan harapan bagi masyarakat yang putus asa. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Paham. Sudah di luar kepala, Pak.